Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Vinatronic Channel. Kali ini saya akan sharing mengenai mengenal safety atau pengaman pada sistem PLTS. Jadi listrik adalah sumber energi yang sangat bermanfaat dan sudah menjadi kebutuhan kita. Tetapi listrik juga mempunyai resiko atau bahaya ya. Sehingga kita harus memasang komponen safety atau pengaman di sistem kelistrikan kita. Sehingga di samping berfungsi dengan baik, sistem kelistrikan yang kita gunakan juga aman ya, seperti itu. Jenis pengaman pada sistem PLTS. Yang pertama adalah fuse ya, atau sekring. Jadi fungsinya untuk memutuskan listrik dengan cara meleburkan kawat fuse ketika terjadi konslet pada rangkaian beban dan mesti diganti bila sudah putus atau bila sudah rusak ya, seperti itu. Jadi fungsinya itu untuk memutus rangkaian ketika terjadi konslet dengan cara meleburkan kawat tadi. Kawatnya kan yang di dalam fuse itu kecil ya, sesuai rating ampere yang digunakan, seperti itu. Nah, ini jenis-jenis fuse-nya ya, ada yang ukuran 5 kali 10 mili, kemudian 6 kali 30 mili, 10 kali 38 mili, kemudian juga 14 kali 51. Ini fuse-fuse yang umum digunakan di sistem PLTS ya. Sebenarnya banyak sih modelnya, ini hanya yang umum kita gunakan di sistem PLTS untuk proteksinya. Kemudian jalur yang perlu diberi pengaman. Yang pertama adalah jalur dari baterai. Ini gambarannya teman-teman ya, ini ada SCC-nya, kemudian ada load-nya atau beban, dan ini ada baterainya. Jadi baterai ini adalah sumber energi yang bisa menyuplai sangat besar, sehingga perlu diamankan di sirkuit di beban atau di rangkaian ini. Ini rangkaiannya teman-teman ya. Jadi dari SCC masuk ke baterai. Jadi ini juga harus dikasih fuse. Dikasih fuse tujuannya apa? Tujuannya ketika ada sirkuit atau short circuit di sini, atau di load unload kontrolnya sini di terminal ini, maka dia akan putus. Atau ketika kita menggunakan beban langsung dari nyambung dari baterai ya, ini juga harus dikasih fuse di sini. Jadi ini fungsinya ganda untuk pengaman kalau terjadi apa-apa di sini. Sebenarnya SCC ini juga di samping mengecas juga menjadi beban di load kontrolnya ini, atau mungkin di rangkaiannya sendiri, seperti itu. Sehingga ini juga dari baterai juga perlu diamankan. Ketika ini ada beban, maka diambil dari downstreamnya di sini ke beban. Jadi ketika ada apa-apa di bebannya ini, maka ini juga harus diputus. Karena kalau nggak ada ini ya, ini mungkin bisa kebakar dan sebagainya, atau mungkin bisa rusak. Ini sama ya, seperti itu. Jadi posisinya di sini ya. Jadi mengamankan beban ini dan juga untuk mengamankan ini. Kemudian yang kedua adalah jalur dari solar cell. Sama ya, dari solar cell juga adalah sumber energi. Ini rangkaiannya ya, yang perlu dititik, yang perlu diamankan. Ini kalau ini sebelumnya tadi ya, baterainya tadi. Sekarang dari jalur solar cell. Jadi dari jalur solar cell ini juga diamankan dari sisi positifnya. Jadi satu kawat aja cukup dikasih pengaman. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika ada konsleting di SCC ini, atau di beban SCC ini juga beban sebenarnya. Jadi ada konsleting di sini, atau mungkin di rangkaian chargingnya, atau mungkin di rangkaian load unloadnya sirkuitnya sini, maka ini bisa ini fuse-nya bisa ngamankan. Jadi supaya apa? Di sini nggak rusak lebih parah, kemudian juga solar cell-nya juga nggak rusak. Artinya apa? Ketika terjadi apa-apa di sini, ini tidak ada pengamannya ini, maka dia akan short atau memberikan arus yang besar, sehingga ini bisa rusak ya solar cell-nya, atau mungkin bisa juga ini meleleh, mungkin seperti itu. Karena arusnya mungkin kalau solar cell-nya banyak kan bisa panas ya, sehingga bisa merusak internal dari solar cell-nya sendiri. Seperti itu teman-teman. Jadi harus wajib dikasih pengaman di sini fuse-nya ya. Kemudian yang nomor 3 adalah jalur beban dari load SCC. Oke, kita lihat. Ini adalah pengaman untuk baterai, solar cell. Kemudian bila kita menggunakan
poin load unload dari SCC ini, misalnya untuk daya-daya DC ya, misalnya untuk lampu, pompa, kipas dan sebagainya, itu juga harus diamankan. Artinya sebenarnya secara loop tadi kalau ada apa-apa di sini sebenarnya aman dari sini ya. Tapi langkah-langkah baiknya akan lebih aman juga kalau di sini dikasih view, sehingga ketika terjadi apa-apa di sini, konslet dan sebagainya, ini putusnya di sini. Dengan catatan ratingnya BIOS ini lebih kecil daripada arus dari load unloadnya di sini. Misalnya load unload arusnya misalnya kemampuannya 30 ampere lah, ini mungkin bisa 10 ampere dan sebagainya, sehingga ketika terjadi apa-apa di beban sini, ini putus duluan, seperti mengamankan ini. Itu teman-teman ya, yang poin-poin yang perlu dikasih views tadi ya. Jadi mungkin saya rasa cukup ya, nanti untuk hitung-hitungan berapa biosnya dan sebagainya akan saya terangkan di video selanjutnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.